Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang contoh kasus masalah etis seputar konsumen dan periklanan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan, liberalisme, dan sosialisme sebagai perjuangan moral. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu ada yang pertama ada Tubagus Muhammad Turnawan dengan NIM akhir 145. Kemudian ada Adrian Riasmija dengan NIM akhir 150. Selanjutnya ada Sri Mustika Sari dengan NIM akhir 155. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Jaya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang video kasus dan penjelasannya. Kasus di samping adalah kasus luapan lumpur Lapindo yang melibatkan PT Lapindo Brantas Inc. atau disingkat LBI masih menjadi buah bibir masyarakat hingga saat ini. Pasalnya perusahaan ini kerap menyita perhatian publik terkait dengan luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur sejak tahun 2006 lalu hingga sekarang ini kasusnya belum selesai karena uang ganti rugi untuk warga belum semuanya dibayarkan dan dampak terhadap lingkungan yaitu kerusakannya yang sangat besar. Mari kita saksikan videonya di samping ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke lumpur Lapindo. Kita menuju ke pusat lumpur Lapindo Porong. Ini kita lewat di atas lumpur yang kering dengan ketinggian 17 meter lumpur. Wow, 17 meter lumpur ya, ya, Pak? Dari dasar tanah. Dari rumah-rumah yang terendam Dari itu? rumah-rumah yang terendam. Ada 24 pabrik, jalan tol terendam semua. Aduh. Oh iya, makanya tolnya kan terus dipindah itu, Pak ya? Ya, dipindah di sebelah barat. Sebelah barat itu ya. Dulu Rek, teman-teman pusatnya di sana itu. Nah, ini ada keluar asap. sedang menuju ke pusat semburan. Sedang menuju ke pusat semburan. Nanti pulangnya lewat sana apa lewat? Balik asal, Pak, sini Balik lagi ya. Ya, alhamdulillah kita bisa mendekat karena lumpurnya mulai kering ya. Karena kemarin diguyur hujan seharian. Oh gitu. Ya, kemarin nggak bisa masuk, Pak. Kemarin nggak bisa masuk ya? Nggak bisa ya. Dan ini panas banget iki nang kene. Ini wis gak kira ono tanaman, Pak ya? Nggak bisa tumbuh tanaman karena lumpurnya ada kandungan minyak, garam dan belerang. Iya. Dan Pak tak carikan biar nggak ambles. Ya. Kalau kering, wah langsung set Anter, Pak ya? Iya, kalau ini kan masih menjajaki, khawatir nanti kecelep gitu. Ya. Itu masih luas, Pak, hamparan lumpur. Yo ini yo iki lho, hamparane lumpur Lapindo Rek. Nah, kayak nang Bromo ya, kayak lautan pasir Bromo. Sudah pernah tak buatkan videonya, cuma di sini ini ya kalau Bromo kan kita seneng-seneng, Pak. Kalau di sini kita Ya, enggak seneng-seneng. nggak seneng-seneng, cuma ingin tahu aja. Ingin tahu saja, karena memang pengen tahu kondisinya. Ya, Saya aslinya Klaten, Pak, Jawa Tengah. Oh, Klaten, Jawa Tengah. Dan mentok sini ya? Ini? Ya, mentok sini karena yang depan itu masih lembek. Nah, masih lembek. Ini sekitar jarak 175 meter. Nah, di sana yang apa asap itu hujannya masih aktif. Masih aktif ya? Lihat pengemburannya ya, di situ, Pak. Gitu ya? Ya, di kilometer 38 Porong Gempong. Kemudian dekat 24 pabrik dulu kawasan industri, Pak, sini. Ya, dekat kampung, cuma tempat pengemburannya dulu di daerah sawah, tempatnya di Desa Reno. Oh, Desa Reno. Kecamatan Porong ya. Ini tak tunjukkan dulu ini. Iki situasi asli yang ada di pusat semburan lumpur Lapindo ya. Nah, ini aku sama bapaknya, Pak siapa tadi, Pak? Aksan, ya. Pak Aksan. Jadi mengantar saya naik ojek keliling-keliling sini. Nah, itu kondisinya seperti ini, teman-teman. Oke, sekarang saya tak mau nerbangkan drone dulu, Pak. Ya, tak coba ya. Nah, ini aliran dari pusat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika Sari dengan di belakang 155. Di sini saya akan memaparkan mengenai video kasus 2 penjelasannya. Pada video kasus di samping adalah kasus kebocoran pipa minyak PT Pertamina yang menyebabkan laut di daerah Cilamaya Kabupaten Karawang tercemar minyak dan menyebabkan kerusakan lingkungan, serta menyebabkan ikan-ikan mati, sehingga para nelayan mengalami kesulitan untuk mencari ikan. Namun, PT Pertamina berjanji akan membersihkan kembali dengan cepat minyak yang mencemari lautan tersebut. Saudara nelayan di Karawang, Jawa Barat kesulitan mencari ikan setelah pipa milik Pertamina bocor dan mencemari lautan. Ratusan perahu nelayan di Desa Sukajaya, Cilamaya, Karawang, Jawa Barat ini tidak melaut sejak pipa Pertamina bocor. Akibatnya pendapatan mereka dari menangkap ikan menurun. Bila sebelumnya sehari bisa mendapatkan 5 hingga 10 kg ikan, kini turun mencapai 90%. Sejak laut tercemar tumpahan minyak, para nelayan hanya mampu mendapatkan ikan sekitar 1 kg. Sementara itu minyak Pertamina masih mencemari sejumlah titik pantai utara Karawang, di antaranya Pantai Sedari dan Cemara Jaya. Mati karena minyak itu. Iya. Jadi menurun ya? Iya, menurun, kurangan. Biasanya berapa kilo itu sehari dapat 500.000? 5 kilo 5 kilo. sama ikan apa, sekarang nggak ada ikan, nggak ada rajungan. Sudah berapa hari kan? Udah 3 hari. 3 hari ini? Iya. Nah, Lalu selanjutnya video kasus 3. Dari video beretika buruk di samping, dapat kita lihat pabrik-pabrik di daerah industri Cibaligo terpergok oleh para TNI yang bertugas menyusuri sungai Citarum, membuang limbah kotorannya langsung ke sungai tanpa dinaturalkan terlebih dahulu, dan dapat merusak ekosistem sungai sehingga air sungai menjadi tercemar, dan berdampak pada warga sekitar bataran sungai tersebut. Lagi ya. Lagi Pak. Lagi. Yang baca siapa? Siapa yang bawa klubnya? Iya, ya itulah udah terjawab udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Adrian Rias Mijar dengan NIM akhir 50. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang setelah sebelumnya dipaparkan oleh teman saya, yaitu sekarang video kasus 4 dan penjelasannya. Kasus di samping adalah pencemaran limbah radioaktif Danau Karachay, Rusia yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang memproduksi bahan radioaktif di sekitar Danau Karachay. Dapat dipastikan menjadi penyebab terkuat bagi pencemaran Danau Karachay itu sendiri pabrik nuklir Mayak yang menjadi fasilitas pemrosesan plutonium untuk proyek senjata nuklir ini. Uni Soviet memiliki lokasi yang berdekatan dengan Danau Karachay. Hal ini menyebabkan Danau Karachay dimanfaatkan untuk pembuangan limbah radioaktif tingkat tinggi dari pabrik tersebut dengan alasan teknis dan kemudahan dalam pembuangannya. Mungkin akan kita simak bersama-sama videonya di selanjutnya. Danau Karachay yang terletak di selatan pegunungan Ural Rusia ini tak terlihat seperti danau pada umumnya. Keindahan dari sebuah danau pun tampak tak terasa di saat kita mengunjungi Danau Karachay. Bahkan bahaya dapat mengancam jiwa jika kita berani mengunjungi danau yang satu ini. Tak tanggung-tanggung, World Watch Institute pun menggambarkan Danau Karachay ini sebagai tempat terbuka paling tercemar di dunia dari sudut pandang radiologis. Letak pabrik-pabrik yang memproduksi bahan radioaktif di sekitar Danau Karachay dapat dipastikan menjadi penyebab terkuat bagi pencemaran Danau Karachay itu sendiri. Hal ini menyebabkan Danau Karachay dimanfaatkan untuk pembuangan limbah radioaktif tingkat tinggi dari pabrik tersebut dengan alasan teknis dan kemudahan dalam pembuangannya. Karena kondisi yang sebegitu buruk, World Watch Institute mengatakan bahwa berdiri 1 jam di pinggir Danau Karachay dapat menyebabkan kematian. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu kaitan kasus dengan etika. Kasus yang pertama pada kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo yang disebabkan oleh PT Lapindo Berantas Inc. Dan telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan, dikarenakan dampaknya masih dirasakan sampai sekarang oleh warga Sidoarjo, dan tentu masih banyak warga sampai sekarang yang mudah ganti rugi
serta dampak kerusakan lingkungan yang besar. Nah, untuk yang kasus keduanya, pada kasus kebocoran pipa milik PT Pertamina di Cilamaya, Kabupaten Karawang telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan, sehingga tercemar minyak dan menyebabkan kerusakan lingkungan serta menyebabkan ikan-ikan mati, sehingga para nelayan mengalami kesulitan untuk mencari ikan. Meskipun PT Pertamina berjanji akan membersihkan kembali dengan cepat minyak yang mencemari lautan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tugus Muhammad Turnawan dengan NIM akhir 145. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 pada slide PPT ke-7, yaitu kaitan kasus dengan etika. Pada kasus ketiga, yaitu pada kasus pencemaran di sepanjang aliran Sungai Citarum dan telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan, dikarenakan dampaknya yang dirasakan oleh warga yang tinggal di bantaran Sungai Citarum dan airnya menjadi tidak sehat, sehingga warga sering mengeluhkan penyakit diare, bahkan menyebabkan bau dari aliran sungai tersebut. Lalu pada kasus keempat, yaitu pada kasus pencemaran limbah radioaktif Danau Karachay, Rusia, yang disebabkan oleh pabrik-pabrik yang memproduksi bahan radioaktif di sekitar Danau Karachay telah melanggar tanggung jawab sosial perusahaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan, sehingga tercemar bahan radioaktif yang sangat berbahaya. Jangankan ikan atau tumbuhan, bahkan manusia saja bila terlalu lama di dekat dengan limbah radioaktif tersebut akan mengalami cacat sampai dengan kematian. Lalu ada kesimpulan dari kasus-kasus yang terjadi di atas, dapat disimpulkan betapa pentingnya kita dalam mengetahui etika sebelum berbisnis dan mempersiapkan segala sesuatu kebutuhannya, serta mempertimbangkan risiko yang akan terjadi kepada lingkungan apabila kita membuang limbahnya sembarangan. Mungkin jika bisnis yang kita jalani terus melanggar etika yang berlaku, lama-kelamaan akan terdampak buruk kepada kita sendiri, bahkan orang banyak yang ada di sekitar kita, sehingga orang yang tidak bersalah pun akan ikut menjadi korban dari dampak yang kita perbuat. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.